Pernahkah kalian bertanya, dari mana uang daerah berasal dan gimana pemerintah mengelolanya untuk membangun kota kita? Yuk kita lihat bersama. Aku akan ajak kalian jalan-jalan ke dunia animasi sambil kita belajar bareng tentang keuangan daerah. Eits, tunggu dulu. Kenalin, nama aku Nadia Afsari, mahasiswi Universitas Tanjung Pura Prodi Administrasi Publik semester 3. Semuanya, di sini aku akan mengajak kalian mengenal topik penting dalam pemerintahan daerah, yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua aset dan hak yang dimiliki pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencakup semua kewajiban daerah yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah berasal dari beberapa sumber utama. Pertama, pendapatan asli daerah MUT, yaitu pemasukan dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset milik daerah. Kedua, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk membantu daerah yang membutuhkan. Ketiga, pendapatan sah lain seperti hibah, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan sumber lain yang sah. Pertama, transparansi, artinya semua penggunaan dana harus jelas dan bisa diawasi. Kedua, akuntabilitas, setiap pengeluaran harus bertanggung jawab. Ketiga, efisiensi, sumber daya harus digunakan secara hemat dan tepat guna. Keempat, keadilan, semua program dan bantuan harus merata. Kelima, partisipasi masyarakat, artinya warga dapat ikut serta memberikan masukan dan mengawasi penggunaan sumber daya daerah. Semua keuangan daerah dituangkan dalam APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur APBD terdiri dari 3 bagian utama. Pendapatan asli daerah, yaitu seluruh penerimaan daerah yang mencakup pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset milik daerah, serta dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan sah lainnya. Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran untuk membiayai program pembangunan, pelayanan publik, gaji pegawai, dan kegiatan operasional pemerintah daerah. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran bersifat utang atau cadangan, seperti pinjaman daerah, surplus atau defisit anggaran, dan penggunaan dana cadangan. Namun, dalam praktiknya ada beberapa tantangan. Banyak daerah masih sangat bergantung pada dana pusat, terutama wilayah terpencil, sehingga kapasitas fiskal daerah rendah. Selain itu, masih ada penyalahgunaan anggaran, transparansi yang kurang, dan belanja daerah lebih banyak terserap untuk gaji pegawai daripada pembangunan. Hal ini membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih sulit dan memerlukan perhatian serius. Tentu ada solusi untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, tingkatkan PAD melalui inovasi pajak dan pengelolaan aset. Kedua, perkuat dukungan dana afirmasi dari pusat bagi daerah yang lemah. Ketiga, cegah korupsi dengan e-budgeting dan e-audit. Keempat, buka transparansi APBD lewat website resmi dan forum musrenbang. Kelima, terapkan prinsip money follow program agar anggaran diarahkan ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keuangan daerah adalah instrumen vital dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien, keuangan daerah akan benar-benar menjadi motor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini. Semoga kita semua dapat memahami pentingnya keuangan daerah dan ikut mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Dadah, sampai jumpa!